Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Berjumpa lagi dengan Bu Inas dalam mata pelajaran TIK. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Semoga kita selalu diberikan oleh Allah kesehatan dan keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai sebuah program pengolah presentasi tetapi yang berbasis internet, atau kita bisa membuat presentasi dalam jaringan internet. Aplikasi apa itu? Yuk simak video pembelajaran berikut ini. Google Slide. Nah, sebelum kita membahas tentang Google Slide, maksud Bu Inas, lebih baik kita membahas dulu apa itu Google. Nah, anak-anak pasti tidak asing kan dengan logo ini atau dengan kata Google. Nah, aplikasi ini sekarang sangat bervariasi macamnya. Kadang kita tahu aplikasi untuk mencari alamat bisa menggunakan Google Maps ya. Kemudian aplikasi untuk berkirim email bisa menggunakan Gmail. Itu juga punyanya Google ya. Kemudian ada lagi untuk video conference. Kalau biasanya kita memakai Zoom, kalau Google punya aplikasi untuk video conference yaitu Google Meet. Nah, selain aplikasi-aplikasi ini, Google juga menyediakan sebuah fitur untuk membuat dokumen, baik itu dokumen Word, dokumen seperti Excel, dan dokumen PowerPoint pada jaringan internet. Nah, kalau di punyanya Microsoft Office, kita bisa mengenalnya dengan Microsoft Word. Tetapi kepunyaan Google, kita mengenalnya dengan Google Document atau Google Docs gitu ya biasanya. Kemudian apabila di Microsoft Office kita mengenalnya Microsoft Excel. Nah, di Google juga menyediakan pengolah angka yaitu Google Spreadsheet. Ya, spreadsheet. Kemudian apabila di Microsoft Office menyediakan Microsoft PowerPoint untuk presentasi, di Google juga menyediakan Google Slide untuk membuat presentasi. Nah, bedanya apabila kita menggunakan Microsoft Office, itu kita tidak membutuhkan jaringan internet untuk mengaksesnya. Tetapi ketika kita menggunakan Google Slide gitu ya, kita membutuhkan jaringan internet untuk membuat suatu presentasi. Tidak hanya jaringan internet saja, tapi kita juga harus mempunyai akun Google atau akun Gmail ya. Nah, Google adalah sebuah perusahaan multinasional buatan Amerika Serikat yang berkhususan pada jasa dan produk internet. Ya, pasti produk internet ya. Jadi kalau kita mengakses semua ini, aplikasi-aplikasi Google ini kita membutuhkan internet. Bu, apakah aplikasi Google hanya 6 ini? Tidak ya. Banyak sekali, nanti Bu Inas akan tunjukkan sedikit aplikasi-aplikasi apa yang dinaungi oleh Google. Nah, produk-produk tersebut meliputi teknologi pencarian. Biasanya kita menggunakan Google Search untuk searching ya. Kemudian komputasi web, kemudian perangkat lunak, dan periklanan daring. Periklanan daring itu biasanya kita menggunakan video conference Google Meet. Nah, lanjut kita akan membahas lebih dalam mengenai apa itu Google Slide. Google Slide. Nah, seperti ini ya, icon Google Slide seperti ini. Warnanya kuning, tengahnya kotak, ya. Dinamakan Google Slide. Nah, Google Slide adalah program presentasi yang disertakan sebagai bagian dari rangkaian Google Docs editor gratis berbasis web yang ditawarkan oleh Google. Yang perlu digarisbawahi adalah rangkaian Google Docs ya, program presentasi, berarti untuk membuat presentasi. Bagian dari rangkaian Google Docs Editor. Google Docs Editor itu melalui yang tadi disebutkan Bu Inas, ada Google Dokumen, kemudian Google Spreadsheet, dan ada ini Google Slide. Berbasis web. Nah, berbasis web berarti ini adalah sebuah website ya.
website di mana kita bisa mengaksesnya seperti kita mengakses minugahamukmin.school.id. Nah, itu adalah sebuah web. Nah, Google Slide ini kita juga mengaksesnya lewat web. Nah, yang ditawarkan oleh Google. Pasti dong, pasti punyanya Google karena awalnya adalah Google Slide. Kalau Microsoft PowerPoint berarti punyanya Microsoft karena depannya sudah dinaungi perusahaannya yaitu Microsoft Corporation. Nah, setelah mengenal Google Slide, kita akan belajar bagaimana cara mengoperasikan atau membuka Google Slide melalui website. Nah, yang kita perlukan cara mengoperasikan Google Slide. Nah, ini ada cara-caranya. Silakan disimak dulu ya. Yang pertama, yang pertama ini adalah klik 2 kali aplikasi Google Chrome pada desktop atau ketik Google Chrome di menu pencarian menu. Nah, anak-anak bisa klik 2 kali pada aplikasi Google Chrome ya pada desktop. Ini ya. Atau bisa ketik Google Chrome pada pencarian menu. Type here to search. Jadi anak-anak ketikkan di sini Google Chrome. Apabila di desktopnya tidak ada tampilan Google Chrome ya, bisa mencarinya di sini. Kemudian langkah yang kedua yaitu klik icon lingkaran 9 pada pojok kanan atas pada tampilan Google Chrome. Nah, mana bu lingkaran 9-nya? Nah, ini di sini. Kan ketika kita membuka web atau Google Chrome ini ya, akan muncul seperti ini. Ini adalah informasi yang paling pojok kanan adalah informasi akun yang kita pakai saat ini di Gmail. Kemudian ini ada lingkaran 9 ya di pojok kanan ini berisikan fitur-fitur bawaan Google ya. Nah, langkah yang ketiga ketika sudah muncul itu adalah anak-anak scroll ke bawah hingga menemukan aplikasi Slide atau Google Slide. Jadi ini banyak macamnya ya. Jadi anak-anak scroll ke bawah sampai menemukan aplikasi Google Slide. Ketika sudah, langsung klik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Seperti yang Bu Ines bilang tadi, bahwa Google Slide adalah program presentasi yang berbasis web. Maka otomatis langsung membuka tab baru. Kemudian di sini langsung diberikan informasi tab bahwa sedang membuka Google Slide. Webnya yang diakses adalah docs.google.com/presentation. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Silahkan untuk membuatnya, anak-anak tinggal klik kosong. Kosong ini ya, maksudnya membuat lembaran baru yang masih kosong. Nah, itu tadi penjelasan sedikit mengenai Google Slide dan cara mengoperasikannya. Sekarang Bu Ines akan langsung mengoperasikan, ya, memberikan contoh ke anak-anak bagaimana cara mengoperasikannya lewat laptop atau PC. Nah, anak-anak juga bisa mengaksesnya lewat handphone dengan cara mendownload terlebih dahulu aplikasi Google Slide di Play Store masing-masing. Nah, ya, jadi mendownload aplikasi Google Slide pada Play Store masing-masing. Oke. Ini adalah cara untuk mengoperasikan Google Slide. Tadi sudah dibuka ini ya, sudah membukanya. Bu Ina sudah membuka Google Chrome. Kemudian ya, setelah muncul seperti ini tampilannya, kita klik lingkaran 9 yang tadi, kemudian kita scroll ke bawah sampai menemukan Google Slide. Nanti otomatis akan memproses webnya. Nah, setelah memproses, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik yang kosong. Masih loading ya. Oke, setelah loading berhasil, maka muncul tampilan presentasi Google Slide di web dengan tampilan seperti ini.
tampilannya memang sedikit berbeda dengan Microsoft PowerPoint ya. Tetapi fitur-fiturnya banyak yang sama dengan Microsoft PowerPoint. Kita akan bedah satu persatu ya, apa saja di tampilan Google Slide yang kita akses ini. Oke, kita close dulu. Yang pertama, tetap di sini ada sebuah title bar, yaitu tempat untuk memberikan judul. Nah, ada di sebelah sini title barnya. Title bar di presentasi tanpa judul. Ini dinamakan title bar. Kenapa kok ini belum ada judulnya? Karena kita belum menyimpannya ya tentunya ya. Kemudian di sini ada menu bar. Jadi file, edit, tampilan, sisipkan, format, slide, atur, alat, add-on, dan bantuan ini dinamakan menu bar. Ya, kemudian tampilannya seperti ini. Di depan ini ya. Ini adalah lembar kerja kita ya, yang Bu Ines kotak ini ya. Klik tambahkan judul, ini adalah sebuah lembar kerja kita. Nah, yang di sebelah kiri ini adalah berapa slide yang sudah kita kerjakan. Nah, jadi ini masih slide pertama. Oke. Kemudian di bawah menu bar ini ada berbagai tool atau quick access toolbar. Kenapa quick access? Karena ini adalah icon-icon yang sering kita gunakan untuk mempermudah kita menggunakan Google Slide ini. Oke, kita akan bahas pertama, ini ada di menu file ya. Di menu file ini kita lihat. Nah, di sini ada berbagai macam perintah. Nah, kalau di Microsoft PowerPoint biasanya kita menemukannya adalah sebuah icon ya. Tapi kalau di sini kita menemukannya sebuah perintah, yaitu perintah bukan gambar tetapi kata-kata. Contoh, bagikan. Ini sama fungsinya seperti share di menu file, yaitu untuk membagikan dokumen kita ke user yang lain. Kemudian ada baru. Nah, baru ini adalah berfungsi untuk kita membuat sebuah dokumen baru. Nah, ini diberikan pilihan, ada dokumen presentasi, kemudian ada Google Docs, ada spreadsheet, kemudian ada Google Formulir, kemudian ada Google Gambar. Nah, terserah kita ingin membuat file apa yang baru, entah itu dokumen dan sebagainya. Kemudian buka atau bisa diakses langsung, cara cepatnya tombol Ctrl plus O. Nah, itu fungsinya untuk membuka file atau membuka slide yang pernah kita buat sebelumnya. Kemudian kita import slide, yaitu import slide, kita mengimpor atau menambahkan slide dari file yang lain. Kemudian membuat salinan ya. Ini membuat salinan ini seluruh presentasi atau seluruh slide atau hanya slide yang terpilih saja pilihannya. Kemudian bisa di-emailkan, bisa di-download. Di-download itu dalam bentuk ada Microsoft PowerPoint, PPTX, kemudian dokumen PDF, teks biasa, atau bisa di-download dalam bentuk JPG atau gambar atau PNG juga bisa. Nah, ini banyak disediakan ya di sini. Kemudian ada sediakan offline. Jadi ini membuat presentasi kita meskipun tidak terhubung dengan ketika presentasi kita sudah disimpan, meskipun tidak terhubung dengan jaringan, kita masih bisa mengaksesnya melalui offline. Kemudian history ya, ganti nama. Ini untuk rename file presentasi kita. Ini pindahkan ke sampah, tidak aktif karena kita masih belum membuat presentasinya. Kemudian publikasikan di web. Ini berfungsi untuk mempublikasikan di web kita yang lain. Boleh kita masukkan ke e-learning, nah itu bisa ya. Kita bisa memasukkan presentasi slide kita di e-learning dan sebagainya. Kemudian bahasa, pemilihan bahasa, ini ada banyak. Anak-anak tinggal memilih, kita tinggal di Indonesia ya, kita memilih tinggal di Indonesia. Kalau kita
tinggal di UK ya kita milih English gitu ya. Kemudian kalau tinggal di Prancis ya Prancis gitu kan ya, tinggal memilih negaranya sendiri. Oke, kemudian di bawah ini ada penata halaman. Kemudian setelan dan pretinjau cetak ini berfungsi untuk meninjau dulu presentasi kita, apakah tidak ada kesalahan, apakah sudah siap untuk kita cetak. Nah, di bawahnya ada perintah cetak, yaitu berfungsi untuk mencetak dokumen yang kita buat. Oke anak-anak, demikian tadi penjelasan Bu Inas tentang yang awal tadi cara mengoperasikan, kemudian cara mengaksesnya, kemudian cara tampilan-tampilan Google Slide, kemudian fungsi-fungsi icon pada menu file. Sampai di sini dulu video pembelajaran kali ini, kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa apabila ingin mengakses Google Slide, pastikan anak-anak sudah mempunyai akun Gmail atau bisa menggunakan akun Gmail yang sudah terdaftar di perangkat masing-masing. Begitu ya. Winas akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kerjakan penugasan dengan tepat waktu.